Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Haryanto dari SMA Negeri 1 Kertosono, Kabupaten Nganjuk, akan mengikuti lomba sebagai guru transformatif SMA di tahun 2025. Nah, pada video ini nanti saya akan menceritakan apa yang akan saya lakukan di dalam pembelajaran. Jadi di dalam hukum Pascal itu banyak keluhan anak-anak ya, dari mana untuk memahami konsep, kemudian tidak bisa mengerjakan dengan baik, kreativitasnya kurang, seperti itu. Dari dasar ini kemudian saya merubah di dalam pengembangan modulnya, kemudian terciptalah pembelajaran ini dengan pendekatan STEM. Pendekatan STEM adalah pendekatan pembelajaran interdisipliner ya, yang mengaitkan sains, teknologi, engineering, and mathematics yang terintegrasi di dalam pembelajaran mendalam. Jadi sesuai dengan generasi anak sekarang. Di dalam pembuatan robot ya di hukum Pascal, nanti saya akan mencoba membuat kompetisi atau lomba terkait robotik arm ya, yang diciptakan anak-anak di dalam pembelajaran di hukum Pascal. Jadi anak nanti akan membuat robot ya, hidrolik robotik arm yang nanti dikompetisikan dan juaranya nanti akan saya beri reward seperti itu. Dan setelah proses pembelajaran ini banyak yang saya dapatkan, perkembangan dari penguasaan konsepnya bagus, kemudian kreativitasnya juga bagus. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti video ini. Oke, baiklah, pada kegiatan ini saya mengambil karya yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran STEM Terintegrasi Pembelajaran Mendalam untuk meningkatkan penguasaan konsep dan kreativitas siswa materi hukum Pascal. Kenapa saya mengambil judul ini ya, sebagai guru fisika kelas 11 SMA Negeri 1 Kertosono, saya menghadapi kondisi di mana siswa yang saya ajar masih banyak yang belum bisa memahami materi hukum Pascal. Data tes penguasaan konsep menunjukkan nilai kurang, yaitu rata-rata 50,2. Sedangkan data tes keterampilan berpikir kreatif, siswa masih dalam kategori kurang kreatif, dengan rata-rata skor sebesar 25,3. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah, yaitu seperti kesulitan memahami konsep dasar dan penerapannya, kurangnya pemahaman tentang rumus matematikanya, kesulitan mengaplikasikan rumus untuk menyelesaikan soal, kemudian yang terakhir tidak dapat menganalisis fenomena berdasarkan rumus yang ada. Melihat kondisi ini, saya merasa tertantang untuk mencoba mencari solusi agar siswa saya bisa mengatasi masalah yang dihadapi. Kemudian saya berinisiatif membuat produk ya untuk mengembangkan modul melalui sebuah perangkat pembelajaran yang dapat meningkatkan penguasaan konsep dan dapat mengembangkan kreativitas siswa. Produk yang saya kembangkan adalah perangkat pembelajaran berbasis STEM terintegrasi pembelajaran mendalam yang terdiri dari ATP, modul, LKPD, handout, instrumen penilaian penguasaan konsep, dan instrumen penilaian berpikir kreatif. Dalam pembuatan perangkat ini, saya melibatkan 2 ahli, validator LKPD dan handout. Kemudian saya juga melibatkan narasumber dari teknik sipil ya, Dr. Firdaus, untuk video conference bersama siswa. Kemudian saya juga melibatkan guru matematika dan guru seni dalam membimbing anak-anak proses pembuatan hidrolik robotik. Saya juga melibatkan kepala sekolah ya di dalam untuk membuatkan surat izin apabila survei ke lokasi melihat ekskavator secara langsung. Untuk menghadapi tantangan ini, saya melakukan beberapa langkah ya. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dalam 4 pertemuan dengan mengacu pada tahapan pembelajaran berbasis proyek STEM terintegrasi pembelajaran mendalam berdasarkan modul dan LKPD yang telah saya susun dan divalidasi oleh ahli. Pada pertemuan pertama, tahap pertama yaitu reflection, pembelajaran diawali dengan identifikasi pengetahuan awal siswa terkait pemahaman konsep hukum Pascal yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Guru mengajak siswa melakukan pengamatan secara tidak langsung salah satu penerapan hukum Pascal pada salah satu contoh robot lengan hidrolik, yaitu alat berat ekskavator. Siswa melakukan pengamatan meliputi bagian-bagian robot dengan hidrolik hingga mekanisme gerak bagian pengeruk. Berdasarkan hasil pengamatan, siswa kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait bagaimana cara kerja robot lengan hidrolik. Saya kemudian memberikan sesuatu masalah ya yang menantang siswa, yakni mendesain sebuah prototip robot lengan hidrolik dari bahan kardus dan stik es krim yang nantinya mampu menggerakkan lengan secara horizontal dan vertikal serta memindahkan beberapa bentuk benda, yaitu bola, kaleng, dan botol dari satu tempat ke tempat yang lain dalam durasi waktu yang ditentukan. Produk prototip robot dengan hidrolik ini dibuat dalam tim yang kemudian dilombakan antar tim yang dikemas dalam kegiatan hidrolik robotic arm competition. Jadi ini disampaikan terlebih dahulu biar anak-anak nanti mempersiapkan diri untuk melakukan kompetisinya. Berikutnya, kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan pembagian kelompok
Saya membagi siswa menjadi 5 kelompok, membagikan LKPD dan handout kepada masing-masing kelompok. Ya, siswa dalam kelompok kemudian menggali informasi sebanyak-banyaknya, terutama dari handout yang diberikan oleh guru ya terkait pengertian robot lengan hidrolik, bagian-bagian robot lengan hidrolik dan prinsip kerja robot lengan hidrolik. Pada pertemuan kedua kita melakukan 2 tahap ya, tahap 2 riset, kemudian tahap 3 discovery. Pada tahap riset saya mengajak siswa ke ruang multimedia atau perpustakaan untuk melakukan browsing atau sumber buku yang melalui internet informasi-informasi tentang robot lengan hidrolik, termasuk mempelajari contoh-contoh desain robot lengan hidrolik yang kebanyakan diperoleh dari video YouTube. Setelah masing-masing siswa mencoba menggali informasi melalui internet dan buku-buku di perpustakaan, saya juga melibatkan guru matematika dan guru seni untuk mendapatkan informasi yang lain di dalam membimbing anak-anak di dalam pembuatan robot. Kemudian tahap 3 pada discovery, saya mengajak siswa menggali informasi dengan narasumber yang ahli di bidang robot lengan hidrolik melalui jaringan video conference via aplikasi Webex. Narasumber merupakan alumni jurusan Teknik Sipil UGM yang sekarang telah bekerja sebagai dosen Teknik Sipil di ITS. Setelah menggali informasi dari berbagai sumber yang relevan, siswa dalam kelompok kemudian berdiskusi untuk menentukan desain-desain alternatif prototip robot lengan hidrolik yang akan dibuat. Pada pertemuan ketiga, yaitu tahap 4 application, saya mengajak siswa ke laboratorium fisika untuk mempermudah kerja siswa. Tiap kelompok telah menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok dalam pembuatan produk robot lengan hidrolik. Peralatan dan bahan tiap kelompok mulai dari tang potong, tabung suntik, selang, kabel tis, lem G, lem tembak, stik tusuk sate, dan lain-lain dimasukkan ke dalam sebuah box. Siswa dalam tiap kelompok hanya diminta mencari bahan kardus yang akan digunakan. Tiap kelompok melakukan pengujian-pengujian dan melakukan perbaikan jika ditemui kinerja robot lengan hidrolik yang kurang. Kemudian pada pertemuan keempat, pertemuan terakhir, tahap 5, communication. Jadi setiap kelompok mempresentasikan pengalaman dalam pembuatan robot, bentuk robot lengan hidroliknya. Produk masing-masing kelompok kemudian diuji sesuai dengan tantangan yang diberikan di awal pembelajaran yang dikemas dalam sebuah kompetisi robot lengan hidrolik. Kriteria penilaian kinerja produk robot lengan hidrolik meliputi kemampuan robot untuk menghasilkan sudut putaran gerak lengan secara horizontal dan vertikal, serta jumlah benda, bola plastik, kaleng, botol yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Setelah melakukan aksi, ada beberapa dampak ya dari aksi. Kita refleksi beberapa kendala selama proses pembelajaran, yaitu penyiapan alat yang mendukung belum bisa maksimal. Ada beberapa alat yang tidak bisa dicari ya langsung di toko, seperti bor listrik mini yang adanya di toko online yang membutuhkan waktu kirim. Kemudian dalam menggunakan alat-alat praktik tanpa ada petunjuk penggunaan terlebih dahulu, siswa terkadang menggunakan yang tidak prosedur, sehingga menyebabkan beberapa alat cepat rusak seperti dalam menggunakan lem, tembak, dan tang potong. Keterbatasan siswa dalam mencari peralatan dan bahan proyek juga jadi masalah. Kemudian siswa kesulitan mengelola waktu dalam mengerjakan proyek karena kegiatan siswa di sekolah cenderung padat, ditambah lagi ada kegiatan di pelajaran lain yang banyak tugas. Kemudian hasil penguasaan konsep ya, siswa diperoleh dari skor tes yang terdiri dari 4 butir soal uraian. Tes digunakan untuk mengetahui ketercapaian siswa dalam mengaplikasikan hukum Pascal. Tes dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian skor keterampilan berpikir kreatif siswa diperoleh dan diukur menggunakan instrumen tes kemampuan berpikir kreatif. Instrumen tes terdiri dari 2 butir soal uraian terbuka, open-ended, di mana butir soal nomor 1 tipe initial use mengukur aspek berpikir kreatif fluency, sedangkan butir soal 2 tipe kreatif product design mengukur aspek berpikir kreatif flexibility dan originality. Tes dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum proses pembelajaran atau pretest dan setelah proses pembelajaran atau post-test. Hasil diperoleh skor pretest dan post-test keterampilan berpikir kreatif secara umum, seperti grafik ini. Kenaikan sangat luar biasa, bagus. Berdasarkan perhitungan, efek size menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis PCPL STEM terintegrasi pembelajaran mendalam, Hydraulic Robotic Arm Competition, pada materi penerapan hukum Pascal memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perbedaan skor pretest dan post-test, baik penguasaan konsep maupun keterampilan berpikir kreatif siswa. Baik kelas kecil maupun kelas besar menghasilkan skor peningkatan kategori sedang, kecuali pada aspek berpikir kreatif kelas kecil menghasilkan skor peningkatan kategori tinggi. Untuk skor peningkatan untuk tiap aspek berpikir kreatif, nanti untuk baik kecil maupun kelas besar peningkatan untuk aspek kreatif fluency, originality tergolong sedang. Namun untuk aspek feasibility tergolong tinggi. Setelah melihat situasinya seperti apa, tantangannya seperti apa, kita melakukan action seperti apa, hasilnya seperti apa, maka pada kegiatan karya ini dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran berbasis STEM terintegrasi pembelajaran mendalam melalui Hydraulic Robotic Arm Competition yang telah dikembangkan layak digunakan dan memenuhi kriteria kepraktisan, serta cukup efektif di dalam peningkatan penguasaan konsep dan kreativitas siswa SMA pada materi aplikasi hukum Pascal.